Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Kerangkeng, ceria, cerdas, religius, inovatif, dan asri. Perkenalkan, nama Ibu Eva Nurheningsi, guru matematika kalian di kelas 7. Untuk 3 hari ke depan, kita akan menghadapi MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk hari pertama MPLS ini, Ibu akan memberikan materi tentang wawasan biata Mandala. Tapi sebelumnya, simak dulu video tentang lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Kerangkeng. Ya, inilah gerbang masuk SMP Negeri 1 Kerangkeng, tampak depan. Dan ini adalah pos satpam. Ada Bapak Satpamnya di situ yang sedang berjaga. Lalu ini adalah jalan kecil menuju ke sekolah. Dan ini adalah gedung bagian depan SMP Negeri 1 Kerangkeng yang dikelilingi oleh banyak tumbuh-tumbuhan sehingga tampak asri dan rindang. Dan ini adalah gedung serbaguna yang bisa dijadikan tempat bulu tangkis atau apapun. Dan ini adalah tempat wudhu kalian nanti kalau sholat berjamaah di musola. Inilah musolahnya. Musola yang cukup luas dan bisa menampung anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Lalu ketika kalian akan memasuki sekolah, kalian akan disambut oleh kolam ikan. Yang di dalamnya terdapat ikan emas. Dan ini adalah koridor ruang kelas 7. Koridor menuju kelas 7. Ya. Dan ini adalah piala prestasi siswa SMP Negeri 1 Kerangkeng. Kemudian ini adalah koridor ruang kelas 9A sampai 9D. Ya, sudah dilengkapi dengan prokes. Dan ini adalah lapangan bola basket yang cukup luas yang dikelilingi oleh berbagai tumbuhan. Dan lapangan ini juga bisa dijadikan sebagai tempat upacara. Bisa digunakan sebagai lapangan bola voli dan bisa juga dijadikan lapangan futsal. Ya, tampak luas bukan? Lalu ini adalah koridor ruang kelas 7 menuju kelas 8. Ini adalah ruang kelas 7A dan 7B. Sudah tersedia prokes juga. Ini adalah ruang lab. Ya. Ya, ini masih tadi ruang kelas 7 menuju ke kelas 8. 8A, B, C, D. Dan ini adalah tangga menuju perpustakaan. Ya, ada tangga ini untuk menuju ke perpustakaan. Dan inilah perpustakaannya yang tempatnya berada di lantai atas, tepat berada di atas ruang TU. Sudah dilengkapi dengan AC sehingga ruangannya cukup sejuk. Ini adalah kegiatan upacara bendera. Dan ini adalah eskul pramuka, eskul PNR, dan eskul paskibra. Dan ini adalah kegiatan MOS waktu sebelum pandemi. Ini kegiatan komputer. Dan ini adalah ekstrakurikuler futsal.
Sekian dan terima kasih. Kembali lagi kita ke materi wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur yang terdapat dalam Wiyata Mandala yang pertama adalah sekolah, kedua kepala sekolah, ketiga antara guru dan orang tua harus ada saling pengertian dan kerjasama. Keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat di sekitarnya. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PDM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sedangkan fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar, karena memiliki aturan atau tata tertib yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Pertama, ada guru dan siswa. Kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar. Ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat kegiatan proses belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Keempat, propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. Selanjutnya, pengembangan logika para siswa rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca informasi atau penemuan para ahli. Selanjutnya, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Selanjutnya, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala.
Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan. Pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak, peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian, dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Yang pertama, tahap preventif. Upaya untuk menyediakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain A. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. B. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. C. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. D. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. E. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. F. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. G. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. H. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. 2. Tahap represif. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti A. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. B. Membatasi area tempat terjadinya aksi. C. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. E. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. F. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. G. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Ya, itulah materi wawasan Wiyata Mandala yang telah Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi yang telah Ibu sampaikan ini. Sebelum dan sesudahnya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.